Kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikian pembacaan firman. Baik, saya lanjutkan, Pastor ya. Saya membacakannya ayat 1 sampai 42 ya, Pastor. Ya, Matius 1 ayat Matius 10. Matius 10 ya, itu sorry, Ya. bagi dua sorry lupa ya. Matius 1 ayat 1 sampai 21. Ya. Lalu lanjutnya ini Ibu Sarma, sorry ya, lupa. Baik. Shalom Pastor Paul. Mikrofonnya kurang keras, Bu Vivi. Ya, shalom Pastor Paul. Ya, shalom. Shalom Bu Ana, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 10. Saya membacakan ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lanjutkan pembacaan 1 sampai 30 sampai terakhir ya Pak. Matius 10 ayat 22 sampai terakhir. Oh, 22 sampai terakhir. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, di 10 ayat, barang siapa takut kehilangan nyawanya. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi apabila Anda tidak hidup di dalam ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau Anda hidupnya ketakutan terus, ya nggak ada rima yang baru. Nah, lucu ya, Pak. Makanya kita baca firman Tuhan supaya jangan takut. Salah. Kalau Anda baca firman Tuhan dengan ketakutan, Anda punya rasa takut, maka nggak ada. Anda membaca logos, tapi Anda punya rasa takut. Maka firman Suaranya Tuhan kecil, Pak. Ya. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Oh, sorry. Oke, lupa dinyalain. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau kita membaca tanpa takut. Kalau kita lagi takut, ya Anda tidak akan punya rema. Nah, lucu kan? Anda baca firman Tuhan supaya jangan takut, tapi nggak akan jadi rema kalau Anda baca firman-Nya sambil takut-takut. Tapi kalau Anda hidupnya di dalam kasih dan tidak ada ketakutan, maka baru akan rema. Kalau Anda punya rema ketika Anda tiba-tiba ada rasa khawatir, itu akan hilang oleh rema itu. Lucu ya? Nah, saya sudah praktek. Saya galau, saya baca Alkitab sampai bolak-balik pun masih tetap galau. Ayo, jujur, Anda jangan berilusi, Anda suka ngapusi diri sendiri kok. Saya ngalamin lagi galau, saya baca Alkitab, tambah bener nggak? Enggak, tambah edan. Karena saya galau, saya tidak punya kasih di dalam yang membaca apapun yang nggak ngerti. Ya paksa baca, iya nggak bisa, gimana? Lalu gimana dong? Kalau Anda lagi galau, diakoninya langsung jalan. Kalau Anda lagi galau, siapapun Anda yang lagi punya musuh, beresin. Lah, justru saya lagi punya, justru diberesin dulu. Sebelum kamu melakukan ibadahmu, beresin dulu musuhmu itu. Berdamai dulu. Lah, justru itu saya lagi berdoa supaya didamaikan. Lah iya berdoa, jangan berdoa, jalanin dulu, berdamai dulu, baru berdoa. Lalu lucu kan? Itulah paradoks di dalam firman Tuhan. Itu rahasianya yang suka dibalik-balik sama Pak Pendeta dan Anda sendiri. Intinya kan Anda mau banyak alasan supaya nggak berdamai. Lagi ribut sama suami istri, Anda mau minta rema ya ribet, susah. Paradoks ya. Saya barusan tadi pagi, barusan ya tadi sebelum doa fajar kan sini kan jam 10 malam. Sekarang ini tadi sebelum saya ini doa buka Zoom, saya ketemu dengan ini ya Hans, sahabat saya, tim saya. Kita cerita banyak firman Tuhan. Kita cerita tentang agape, tentang apakah Allah itu. Ya. Apakah agape itu? Apakah Allah itu? Allah itu agape, simpel sekali. Wah,
Ketika saya ngomong itu menghancurkan semua dogma-dogmanya dia. Dia bilang, wah ini paradigma saya rontok semua nih gara-gara malam ini kamu ngomong. Saya harus benar-benar hati-hati ngomong sama kamu. Iya, rontok. Nah, nanti saya bikinkan ya. Saya bikinkan sebuah bagan dalam Microsoft PowerPoint. Kalau Anda ikut kelas evangelis atau kelas apologetik, nanti di akhir kelas apologetik saya akan kasih mappingnya ya. Mapping dari semua pengajaran itu. Nah, supaya Anda nanti selama kelas evangelis apologetik belajar apa sih? Mulailah dari kelas evangelis ya. Bagi yang belum ikut kelas evangelis, ikut kelas evangelis nanti hari Kamis ternyata ya jam 7 malam. Mulai pertengahan Februari ya, minggu ketiga kalau nggak salah. Karena kita selesai kelas apologetik juga itu saat itu. Nah, itu ya saudara. Jadi Anda jangan dibalik-balik. Agape itu bukan untuk di rema dulu baru dapat agape, salah. Oh, saya harus tunggu rema dulu baru dapat agape. Enggak. Jalanin pokoknya. Barang siapa mendengar logosku dan melakukannya, jalanin. Agape itu dijalanin langsung. Ketika Anda baca logos, lalu ditimpa dengan agape, itu jadi rema nanti. Baru rema itu yang akan mengusir ketakutan. Baru rema itu yang akan menghalau semua kekhawatiran. Rema itu yang jadi iman. Karena di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Masih takut, jalani dulu diakonia. Sambil takut-takut, jalanin pokoknya. Punya musuh datengin minta maaf sama dia. Ya, beneran. Nah, jangan dibalik-balik. Jadi balik-balik. Yesus bilang, kalau kamu tidak sangkal diri pikul salib tiap hari, kamu tidak layak ikut aku. Matius 10 tadi kan. Wah iya loh. Jangan dibalik-balik. Kalau kamu tidak pikul salib tiap hari, maka dia tidak layak ikut aku. Lah Anda maunya gampang saja. Nggak mau pikul salib, mau ikut Yesus tapi nggak mau pikul salib. Dan Anda seakan-akan nyanyinya lantang, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar tapi bohong. Iya kan? Aku bilang ku tak ingkar tapi bohong kan? Itu kenyataannya. Anda nggak mau pikul salib. Datengin, sakit, malu. Gengsi, iya gengsi memang. Hancurkan gengsi itu. Memang tujuannya Tuhan, kamu masuk masalah, dibiarkan masuk begitu, dibiarkan kamu masuk ke dalam kesulitan itu, supaya kita rendah hati. Biar, nggak apa-apa. Jangan ditahan-tahan. Bereskan, tinggalkan mezbahmu. Bereskan. Ini paradigma yang baru, rontok dah. Itu paradigma yang baru kan, ketemu sama saya tiap hari pasti ketemu paradigma baru, ya kan? Ruwet ya pokoknya. Gitu. Nah, cerita Saul mati. Dia mati, ya. Dia pikir ketika dia bunuh diri, dia kan bisa lari dari ininya dia kan, rasa malunya dia kan. Dia kan gagal. Asalnya kan dia ingin mendapatkan egonya, dia ingin mendapatkan nyawanya sendiri. Dia dia langgar perintah-perintah Tuhan. Dia cari gengsi, dia cari ego, dia cari puji-pujian dari orang-orang Israel demi menyenangkan rakyatnya karena dia sudah menikmati kedudukan sebagai raja. Tapi kan akhirnya dia kehilangan nyawanya. Ketika dia sudah terpojok, dia pikir dia bunuh diri aja daripada dipermalukan. Dia pikir begitu. Dia nggak tahu di hadis dia akan bawa itu rasa malunya. Orang mah bunuh diri gampang. Minum baikon kelar, gantung diri selesai. Ya kan? Tapi apakah terus rasa malu itu akan selesai waktu Anda selesai hidupnya? Dibawa mati loh. Memori itu dibawa ke Hades. Jadi Anda jangan bunuh diri. Kalau Anda lagi terhina, ternista, Anda hancur hidupmu, jangan bunuh diri. Justru biarkan, iya memang aku sudah rendah. Terima. Nggak sanggup. Iya, karena kamu nggak sanggup. Kenapa? Karena sombong. Anda menjadikan dirimu musuh Allah ketika kamu sombong. Nggak mau pikul salib. Di salib itu kan terkutuk, kan terhinakan sekali. Anda nggak mau ikut Yesus, nggak mungkin.
Anda bunuh diri akhirnya. Dipikir bisa lari, enggak, dikejar. Kayak pernah mati aja, ya nggak pernah mati. Saya emang nggak pernah mati. Cuman Alkitab bilang, itu kan ada di jiwa. Jiwa itu kan terus kemudian pergi ke Hades. Yang mati kan dagingnya, tubuhnya, fisiknya yang mati. Jiwa itu kan semua memori ada di jiwa. Kamu pikir kalau jiwa tubuhmu mati terus memorinya itu lenyap begitu saja? Enggak. Bergema sampai ke alam maut, dibawa mati. Itu yang akan menghukum kamu ke neraka. Jiwa yang merana di Hades itu masih bisa nyalain, wah ini gara-gara istriku, ini gara-gara papiku, wah ini gara-gara kakakku. Anda masih bisa nyalain selama di Hades, Anda masih bisa ngomel-ngomel. Anda menderita tapi masih bisa menyalahkan, oh ini gara-gara pacarku, ini gara-gara aku disakiti, gara-gara ini, gara-gara. Anda bisa nyalain. Begitu di hari penghakiman, Anda nggak bisa nyalain siapa-siapa, terbukalah. Ternyata gara-gara dirimu sendiri. Wah itu siksanya setengah mati kekal. Jiwamu yang disiksa itu di Hades sudah tersiksa, Anda masih nyala-nyalain, tapi di hari penghakiman Anda nggak bisa nyalain orang lain. Karena terbukti ternyata Anda sendiri penyebabnya. Dan itu sesalnya kekal. Anda mau lari, nggak bisa. Mau bunuh diri, apanya yang mau dibunuh? Kekal. Makanya jangan bunuh diri. Kalau lagi pusing, lagi rendah itu, Anda datang sama Tuhan merendah. Mengalah saja ya Tuhan, melosor. Aku sudah hancur Tuhan. Aku sudah hancur Tuhan. Mau apa lagi Tuhan? Berperkaralah denganku Tuhan. Gitu, ya malah bunuh diri. Salah. Kalau sudah hancur ya datang sama Tuhan, pegang erat-erat kakinya. Aku sudah hancur Tuhan. Daripada aku makan ampas babi, aku jadi kacungmu saja, jadi jongosmu saja Tuhan. Siapa tahu Tuhan itu bilang, enggak, kamu anakku. Kalau saya mah dulu dapat nomor ya, dapat lotre saya. Saya datang habis makan ampas babi. Saya datang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku sudah hancur Tuhan. Udah terus Tuhan, aku mati aja, aku jadi jongosmu. Dikasih cincin, ditunangkan dengan Yesus. Ya, kasih cincin kekuasaan otoritas. Dikasih jubah yang baru. Ya kan? Dikasih jubah yang baru. Ya. Dikasih kasut yang baru. Ya, kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya. Kasih jubah nggak perlu takut. Ya. Anak-anak raja. Cincin, jubah dan kasut yang baru. Kejutan, dapat lotre. Kalau Anda delosor, memang kita sudah hancur. Mau apa lagi? Memang kita sudah hancur. Begitu ya. Makanya Tuhan ngajari dalam Matius 10. Ketika engkau dipanggil menjadi rasul-rasul. Kita ini menjadi rasul-rasul Yesus. Menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita menjadi imam-imam. Kita menjadi murid-muridnya Yesus. Kita dipanggil. Tuhan bilang, nanti dulu pikul salib tiap hari. Sulit pikul salib tiap hari. Maunya kan pikul salibnya kalau lagi enak. Kalau lagi nggak enak pikul salibnya nanti. Salibnya milih-milih. Buatan mana? Kayunya apa? Mahoni, kayu nangka, apa sengon. Nah, kayu salibnya maunya kayu sengon. Ya kan? Untung nggak dikasih kayu besi. Ya kan? Nggak dikasih kayu itu kan. Kayu jati. Mampus dah. Salibnya kayu jati, nawar maunya pakai sengon lagi, kayu gabus. Enak aja lu Tuhan Yesus bilang, enak aja. Kamu pilih-pilih lagi salibnya, gak ada pilih-pilih. Ya kan, kita kan yang menentukan salibnya kita sendiri. Makin Anda sombong, salibmu makin besar. Serius ya, makin Anda sombong, salibnya makin berat loh. Makin Anda kaya raya, duitnya banyak, salibnya makin besar loh. Kalau kayak saya ini difitnah nggak apa-apa, dibilang bekas penipu nggak apa-apa. Oh, tapi kalau Anda kaya raya, punya duit miliaran, kemudian dibilangin nipu, tak gorok ndasu, tak copot. Kalau kayak saya, iya memang saya jahat kok dulu. Memang saya nggak bener kok dulu. Kenapa? Iya kan? Memang saya sampah kok dulu. Oh, tapi kalau
Orang kaya raya kamu masih bilangin menggelapkan uang Damaris. Usah digorok. Hati-hati ngomong. Masih dibilang jangan sampai masih dibilang nyatut uang Damaris, duitnya nggak seri masih dibilang nyatut. Yang bener aja kamu, jangan main-main. Tapi memang bagi para penatua itu sendiri juga salib. Makin kaya raya, makin banyak duitnya, makin salibnya makin gede. Makanya Tuhan Yesus wanti-wanti orang kaya susah masuk kerajaan Allah karena salibnya berat sekali. Egonya terlalu besar sehingga mau masuk lebih gampang onta masuk lubang jarum. Ya bener-bener ya, bener-bener onta masuk lubang jarum. Ngeri. Nah, sama ya, sama juga halnya dengan kita. Sangkal diri pikul salib tiap hari. Makanya supaya kita bisa sangkal diri pikul salib, kita harus cerdik seperti ular. Bukan lihai, bukan akal-akalan. Terus Anda menghindar bisa lari dari salib. Bukan, salib itu harus dipikul. Anda nggak bisa menghindar. Ya umpet-umpetan, emang lagi SMA, cinta masa SMA Anda bisa bolos pacaran. Lagi SMA kan gitu kan suka bolos kan, Bu Sarma itu kan suka bolos itu sama bekas pacarnya tuh di markas itu kan, di warung di belakang sekolah itu kan. Anda bisa, lagi ulangan malas, ini PR susah, malas bolos dengan pacaran. Bu Sarma ketahuan. Pak Paul fitnah ini bukan bercanda, Bu, jangan marah. Ini kan salib juga kan pagi-pagi. Gitu. Ini jangan-jangan Pak Paul sama Bu Ana, oh enggak, saya pacarannya enggak di sekolah dulu. Pacarnya lagi persekutuan doa. Dulu follow up, lama-lama follow me. Beda, ya kan? Ilmunya beda Ibu Sarma sama saya dulu. Gitu ya. Nah itu gitu ya. Cerdik seperti ular itu maksudnya. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik, katanya Kejadian 3 ayat 1. Artinya apa? Dia tahu semua firman Tuhan. Ya kan? Ada tertulis, logos dia ngerti semua. Tetapi harus tulus seperti merpati. Artinya apa? Jangan cari pembenaran. Cari kebenaran. Kata baca firman. Lo lagi galau, Anda carinya pembenaran, makanya tambah galau. Coba Anda lagi baca firman Tuhan lagi galau. Karena Anda penuh dengan ketakutan, ya kan? Anda penuh dengan kekhawatiran, Anda cari pembenaran supaya Anda bisa melakukan sesuai yang Anda mau kan? Baca firmannya kan cari pembenaran. Enggak, cari kebenaran. Mesti bagaimana aku Tuhan? Aku harus apa Tuhan? Jangan, Tuhan ini kan benar ya, ini benar ya, ini benar. Tuhan bilang benar gundulmu peyang. Tadi saya ngomong sama teman saya pakai bahasa Inggris susah ya, benar gundulmu peyang. Bahasa Inggrisnya apa coba? Your head is not symmetric. Iya kan? Saya bilang, right, your head is not symmetric. Orang Tegal maklum. Bahasa Inggrisnya Inggris Tegal. Your head is not symmetric, ya kan? Ngomongnya harus begitu ya, your head is not symmetric. Nah, gitu bahasa Tegal. Kalau enggak gitu salah. Nah, gitu. It's not symmetric. Bahasa Tegal kok. Enggak, it's not symmetric kok, asymmetric salah. Ini ngomongin protes nih Ana nih. Bilang ini bahasa Tegal kok. Ya kan, Galis namanya bahasa Galis, Tegal English. Nah, itu begitu ya. Jadi nggak bisa Anda mau kayak Tuhan kan benar ya Tuhan ya, benar ya dulu ya. Si Wise dulu waktu kecil kan benar ya Maya, benar ya, benar enak aja, benar salah, enak aja benar. Maksudnya benar ya Maya, maksudnya disodorin supaya dia benar gitu loh. Ya pokoknya kan begini kan benar kan, salah enak aja maunya sesuai dengan maunya kamu. Nggak bisa, nggak bisa begitu. Anda baca firman Tuhan yang banyak itu buat mencari kebenaran. Ya jangan seperti ular mencari pembenaran. Ada tertulis minum racun maut. Wah itu kan katanya si Ustadz Masihud. Anda kan maunya begitu mencari pembenaran. Ya kan, buat membenarkan kebodohan imanmu yang cetek itu, si Ustadz Masihud itu kan, kayak si mualaf-mualaf ini. Anda kan mau cari pembenaran, buat membenarkan dosamu. Ya kan maklum, kita ini kan darah dan daging. Daging memang lemah. Jadi kalau saya berzina ya maklum, Tuhan pasti ngampuni. Ampuni gundulmu peyang.
Your head is not symmetric. Enak aja lu. Tuhan ngampuni kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Masalahnya kan kalau ini berzina sekali kan di Alexis nggak apa-apa Tuhan. Saya baru sekali berzina, dia ampuni aku Tuhan. Besok ke Malioboro. Tuhan kemarin kan di Alexis yang ini Malioboro. Tuhan bilang kurang ajar. Terus besok lagi Anda nyoba lagi di Crown. Aduh Tuhan kawan kemarin Alexis saya sudah bertobat nggak ke sana lagi. Di Malioboro sudah nggak bertobat. Saya sekarang besok di Crown. Kurang ajar, gundulmu peang. Your head is not symmetric. Sembarangan kamu. Bertobat emang Tuhan ngampuni. Jangan main-main. Ya, Anda cari pembenaran, kan daging lemah, ya kan? Dagingmu lemah. Itu tadi. Hati-hati. Sangkal diri pikul salib. Jadi seperti ulah kamu baca firman Tuhan itu buat mencari sebenarnya harus apa Tuhan. Bukan benar ya Tuhan. Beda kan sikap hatinya kan. Benar kan Tuhan? Benar kan? Boleh kan? Banyak sekali orang konsultasi sama saya maksa. Benar kan? Saya jangan salah. Saya mah terus terang ya salah. Terus marah. Saya bilang salah marah saudara. Ya nggak apa-apa sih bilang salah. Salah. Pak Pauli gimana pendeta sesat? Ya karep punya orang terus malah nyerang saya kata orang-orang Pak Pauli pendeta sesat. Ya karepmu. Pendetamu sesat. Ya kan. Udah tanya konsultasi baik-baik. Maunya saya membenarkan salahnya dia. Nah itu loh, Anda konseling maunya membenarkan dirimu sendiri kok. Anda konseling nggak mencari kebenaran. Nah itu karena Pak Paul bukan hati gembala. Yaitu, your head is not symmetric. Bukan gembala, your head is not symmetric. Enak aja. Nah, ya kan? Saya itu kamu konsultasi sama saya kan mau cari yang benar, tak kasih tahu yang benar. Kalau kasih tahu yang benar jangan marah. Jangan malah nyari yang ngomongin saya sesat, kurang asem. Ya kan? Jangan. Saya kan kasih tahu yang benar, mau dilakukan boleh nggak boleh, saya nggak menghakimi. Pokoknya yang benar ini kata firman Tuhan. Tapi kan Anda maunya debat kan? Artinya Anda lagi cari pembenaran. Anda lagi jadi ular yang tahu firman Tuhan tapi buat cari pembenaran. Sedangkan saya lagi mau tulus seperti merpati. Ini loh yang benar, mencari kebenaran. Itu ya, sangkal diri pikul salib. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka ia justru akan kehilangannya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Di dalam jiwa, nyawanya itu jiwa ya. Barang siapa takut kehilangan suke. Di dalam suke itu ada akal budi. Ya, ada akalnya kita, ada gengsi, ada ego. Kalau siapa yang mempertahankannya, Anda akan hilang. Justru Anda akan kehilangan. Anda yang mempertahankan ego dan harga dirimu mati-matian, Anda akan kehilangan. Dihajar dari terus proses sampai Anda akhirnya mau mati, Anda pikir, duh tahu gitu. Papi begitu ya, papiku ya. Serius ya. Waktu mau mati saya tanya sama Mami. Saya tanya, Mi, Papi bilang apa? Selama mau mati, kan kalian udah berdamai tuh, pegangan tangan mau mati begitu kan, ngomong-ngomongan nostalgia. Teman-teman yang pernah ke Surabaya, layat Mami saya tahu ya, Mami saya cantik ya. Papi saya juga ganteng. Keluarga Mami saya juga cantik-cantik ya. Keluarga Mami saya itu memang ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak saya gini. Tapi enggak, saya serius ya. Terus saya heran, Papi ganteng, Mami cantik, kenapa terus bisa ruwet? Nah, terus Papi ngomong sama Mami, katanya Mami begini. Dia bilang, harusnya kita nggak seperti ini ya. Harusnya kita bisa baik ya. Lah iya kok kenapa? Iya nggak tahu ya. Kenapa ya kita mempertahankan ininya kita, gengsinya kita, pendiriannya kita sendiri-sendiri. Kenapa kita harus pertahankan itu ya? Harusnya kita biarkan saja kan kita bisa sayang, menyayangi, bisa rukun ya, anak-anak juga bisa bahagia. Lah iya. Kenapa? Nah, Mami tanya begitu kan. Saya tahu Mami ya, tapi dalam hati saya, Mami juga orangnya juga sama, ngeyelan, mempertahankan harga diri juga. Ya kan? Kan suami istri begitu, kalau kamu mempertahankan harga dirimu, kamu akan kehilangan semuanya. Bukan cuma kehilangan harga dirimu, kehilangan semuanya, seanak-anakmu. Kalau kamu takut kehilangan harga dirimu, suami istri, kamu takut kehilangan egomu, kamu takut kehilangan sesuatu itu, kamu justru akan hilang. Kalau kamu mempertahankan itu, kamu justru hilang nanti. Tapi barang siapa kehilangan harga dirinya, mungkin Anda bilang, oke lah suamiku memang brengsek, tapi lakukan karena Tuhan Yesus. Lakukan karena Tuhan. Aku lakukan ini, aku tahu suamiku brengsek, hanya memanipulasi, tapi aku lakukan buat Tuhan Yesus, bukan buat kamu. Maka ia akan memperolehnya.
Amin. Haleluya. Haleluya saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini supaya Anda semua tetap bertumbuh di dalam kasih-Nya. Haleluya. Demikian sabda pendeta 15M.